Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna salihah? Apa kabar antunna hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Ya, salihah, jangan lupa bersyukur kepada Allah ya, karena sudah diberikan kesehatan hari ini. Karena nikmat sehat merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Oke salihah, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang suhu dan kalor. Penasaran kan apa itu suhu dan kalor? Oke, let's check this out. Oh ya, sebelum belajar, Ustazah mau mengingatkan Antuna untuk mematuhi protokol kesehatan 4M. Apa saja ya 4M? Karena biasanya di luaran sana hanya 3M ya. Yang pertama yaitu membaca doa sholihah. Ya, jangan lupa kita terus meminta perlindungan kepada Allah. Nah, ada yang tahu doanya apa? Iya, doanya ini mungkin ada yang belum tahu ya. Kita baca bareng-bareng ya sholihah. Doanya Allahumma inni a'udzu bika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Nah, tolong dihafalkan ya sholihah dan terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya memakai masker sholihah, lalu mencuci tangan. Selanjutnya menjaga jarak. Oleh karena itu lebih baik Antuna di rumah saja ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai sholihah. Oke? Next, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan izin Allah melalui video pembelajaran ini, Antuna diharapkan dapat menjelaskan panas dan perpindahannya dengan benar. Oke, kita lanjut sholihah ya. Mungkin sudah penasaran suhu dan kalor itu apa ya? Nah, sebelum membahas suhu dan kalor lebih dalam, Ustazah akan jelaskan dulu nih sumber energi panas ya. Jadi sholihah, segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas ya. Nah, jadi sumber energi panas ini adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas sholihah. Apa saja ya? Oke, yang pertama ada matahari ya. Nah, di sini lihat nih matahari. Jadi di sini energi panas matahari ini berguna bagi kehidupan makhluk hidup ya. Tumbuhan membutuhkan energi panas matahari untuk fotosintesis. Lalu hasil fotosintesis tumbuhan itu menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lain sholihah termasuk manusia. Nah, manusia juga memanfaatkan sumber energi panas matahari secara langsung. Misalnya untuk menghangatkan diri, menjemur baju, menjemur ikan asin, lalu bisa juga untuk mengeringkan padi yang telah dipanen dan membuat garam. Nah, ini semua aktivitas yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Selanjutnya itu ada api sholihah. Nah, sumber energi panas ini juga didapat dari api sholihah. Pada zaman dahulu, orang-orang mendapatkan api dengan menggesekkan kedua batu. Selain itu, api juga dapat dihasilkan dengan menggosokkan kayu kering pada batang pohon kering sholihah. Nah, api ini biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh sholihah. Kalau sekarang biasanya kita menggunakan api untuk masak ya, untuk bakar ikan ya dan sebagainya. Selanjutnya ada listrik ya sholihah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, di sini orang-orang biasanya menggunakan listrik. Sekarang sudah ada kompor listrik, oven listrik, microwave ya yang digunakan untuk memanaskan makanan sholihah. Lalu selanjutnya ada gesekan antara dua benda sholihah. Ya, jadi di sini ya Antuna mungkin pernah nih menggesekkan kedua telapak tangan Antuna ya. Ketika kita menggesekkannya secara dengan waktu yang lama, maka akan terasa panas ya sholihah. Iya enggak? Iya. Paham kan sholihah? Jadi di sini ya 4 benda ini merupakan benda-benda yang menghasilkan panas ya sholihah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nah di sini Ustazah akan menjelaskan perbedaan suhu dan panas ya. Apa ya perbedaannya suhu dan panas ini? Nah, sholihah, indera peraba kita seperti telapak tangan dapat merasakan panas suatu benda. Tetapi telapak tangan kita tidak dapat
menentukan secara pasti ya derajat kepanasan atau dinginnya suatu benda. Tubuh kita juga bisa merasakan panas atau dinginnya udara sekitar kita. Tapi sekali lagi tubuh kita tidak dapat menentukan derajat panas atau dinginnya suhu yang ada di sekitar kita, Solihah. Nah, dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa indera peraba itu tidak dapat menentukan derajat panas ya, Solihah ya. Oleh karena itu biasanya kita sebagai manusia ini menetapkan suatu besaran atau menentukan tingkat panas atau dingin suatu keadaan menggunakan menggunakan termometer ya, Solihah ya. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan antara panas dan suhu. Nah, energi panas adalah energi yang diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Lalu panas ini adalah kalor ya. Kalor sama dengan panas, panas sama dengan kalor. Lalu alat pengukur panas disebut kalorimeter, Solihah. Satuan panas disebut kalori. Paham? Ya, alhamdulillah. Lalu suhu. Nah, suhu ini adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, Solihah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, suhu ini adalah temperatur. Temperatur adalah suhu ya, sebaliknya. Lalu alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Nah, Solihah, karena kita sebagai manusia ini hanya bisa merasakan panas tanpa mengetahui tinggi atau rendahnya derajat suhu tersebut, panas tersebut, maka seiring perkembangannya zaman dibuatlah termometer. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu, Solihah. Lalu satuan suhu disebut derajat Celcius, ada juga Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Paham, Solihah? Nah, ini bisa dicatat ya di buku tulisnya, Solihah. Oke, next. Nah, hubungan antara suhu dan panas, Solihah. Jadi, di sini ada contoh ya. Energi panas atau kalor yang diserap suatu benda, Solihah, dapat mengubah suhu benda tersebut ya. Jadi semakin tinggi suhu benda tersebut maka semakin panas juga benda itu, Solihah. Contohnya air yang dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu. Paham, Solihah? Ya, alhamdulillah. Next, di sini juga panas itu juga dapat mempengaruhi wujud benda, Solihah. Contohnya es batu yang kita letakkan di piring. Lama-kelamaan akan mencair karena pengaruh kalor atau panas dari udara. Ya, jadi ini adalah hubungan antara suhu dan panas. Selanjutnya ya, ada perubahan benda akibat perubahan suhu. Apa ya, Ustazah, perubahan benda akibat perubahan suhu itu bagaimana? Nah, perhatikan baik-baik ya, Solihah. Perubahan benda akibat perubahan suhu itu disebut pemuaian dan penyusutan. Apa sih pemuaian dan penyusutan itu? Nah, pemuaian adalah perubahan perubahan suatu benda akibat panas. Lalu penyusutan adalah perubahan suatu benda karena adanya penurunan suhu, Solihah. Nah, di sini saya akan berikan contoh-contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama ada di pemasangan kaca jendela. Nah, Solihah, bingkai kaca jendela sengaja dibuat lebih besar oleh Pak Tukang, Solihah. Nah, ukuran bingkai yang sengaja dibuat lebih besar dimaksudkan untuk memberikan ruang pemuaian saat terkena panas, Solihah. Nah, jika bingkai tidak dibuat ruang pemuaian, maka kaca akan bisa pecah, Solihah, saat terkena panas. Nah, ruang pemuaian juga berfungsi dimaksudkan untuk menghindari keretakan kaca saat ada petir atau bunyi keras lainnya. Jadi pemuaian pada kaca ini disebabkan oleh suhu yang panas ya, disebabkan udara yang panas, Solihah. Nah, jadi sengaja Pak Tukang membuatkan sedikit ruang ya untuk kaca agar kaca tidak melengkung atau pecah ketika terkena panas. Paham, Solihah? Iya, oke. Next ada ban dan balon. Nah, di sini saja tampilkan ya gambar balon ya, Solihah. Seperti pada gambar di sini ada eksperimen ya menggunakan air dingin dan air panas. Seperti yang Antuna lihat, ketika di sini balon menggunakan air dingin, balon mengalami penyusutan ya.
Nah, berbeda dengan ketika menggunakan air panas. Di sini balon menjadi mengembang. Kenapa bisa mengembang? Nah, balon mengembang karena adanya air panas atau uap dari air panas ya, sehingga membuat balon bisa mengembang. Paham, Salihah? Iya. Nah, sama juga seperti ban sepeda nih. Kalau ban sepeda yang diisi terlalu penuh biasanya membuat kita tidak nyaman kan, Salihah, kalau kita pakai sepeda. Nah, ban sepeda yang diisi terlalu penuh, udaranya diisi terlalu penuh juga dapat sewaktu-waktu meletus jika terkena panas, Solihah. Lalu selanjutnya ada kabel listrik dan telepon. Nah, kabel listrik dan telepon ini ya seperti yang Antuna lihat di jalan-jalan ya, agak kendor ya, agak sedikit melengkung ke bawah. Nah, ternyata keadaan seperti ini ada maksudnya, Solihah ya. Jadi sengaja dibuat lebih kendor untuk menghindari pemuaian ya, Solihah, karena ketika mengalami pemuaian kabel listrik bisa putus jika dibuatnya terlalu kencang, Solihah. Oleh karena itu Pak Teknisi biasanya membuat kabelnya sedikit mengendor ke bawah ya, Solihah, untuk menghindari pemuaian ya. Ketika memuai maka dia akan kencang ya, kabel ini akan terlihat kencang. Lalu ketika penyusutan pada malam hari dia akan kendor lagi, Solihah. Paham? Iya, alhamdulillah semuanya paham ya, karena ini penjelasan yang sangat mudah, Solihah. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya perubahan benda akibat perubahan suhu ada juga nih, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca, Solihah ya. Bagaimana ya kok bisa gelas kacanya menjadi pecah? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, kok bisa sih Ustazah gelas kaca itu retak atau bahkan pecah saat kita menuangkan air panas? Kenapa kok bisa demikian? Nah, itu karena gelas kaca mengalami proses pemuaian, Solihah. Nah, proses pemuaian ini tidak rata, Solihah, sehingga mengakibatkan gelas kaca menjadi retak bahkan pecah. Oleh karena itu, kita sangat disarankan untuk tidak menuangkan air panas ke dalam gelas yang basah atau gelas yang baru saja kita isi dengan air dingin ya, Solihah. Jangan coba-coba di rumah, kasihan nih gelas uminya pecah, Solihah ya. Jadi jangan ya. Oke, selanjutnya nih yang kelima ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, ada yang pernah naik kereta api nggak? Iya, ada ya. Jadi mungkin ada yang pernah lihat rel kereta api. Iya, ada juga yang nggak pernah ya, karena di Lombok sendiri, di Mataram tidak ada kereta api, otomatis rel kereta apinya juga tidak ada. Nah, Solihah, kalau misalnya kalian pergi nih ke daerah-daerah yang ada kereta apinya, atau kalian bisa searching di Google atau YouTube, kalian bisa lihat pada rel kereta api ini terdapat sambungan yang diberikan rongga ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok diberikan rongga sih Ustazah, nggak berbahaya buat kereta api? Nah, Solihah, pemberian ruang atau rongga pada rel kereta api ini atau sambungan rel kereta api ini berfungsi untuk menghindari pemuaian. Karena ketika memuai ya, rel kereta api ini bisa saja melengkung ya, mengembung. Nah, ketika mengembung ini berbahaya untuk kelangsungan berjalannya kereta api. Kereta api bisa mengalami kecelakaan ya ketika rel kereta api mengalami pemuaian dan besinya melengkung ya, Solihah ya. Oleh karena itu dibuatlah sambungan rel kereta api yang berongga atau beruang seperti ini. Paham? Iya, alhamdulillah. Apa ya selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah termometer ya, penggunaan termometer. Nah, Solihah udah sering kan menggunakan termometer? Bahkan sebelum masuk ke sekolah kemarin, Antuna akan diukur suhunya sebelum masuk kelas ya, Solihah ya. Nah, tetapi berbeda ya, pengukuran suhu menggunakan termogan dan termometer sangat berbeda. Nah, jadi termometer ini biasanya kita gunakan dengan cara menempelkan pada beberapa bagian tubuh, Solihah. Biasanya di mulut atau ketiak. Nah, ketika kita menempelkannya pada mulut atau ketiak, biasanya cairan yang ada pada termometer ini akan bergerak naik atau bahkan bergerak turun sesuai dengan suhu atau panas yang ada pada tubuh kita, Solihah. Nah, jadi Solihah, pada termometer ini dia akan mengalami pemuaian ya. Kalau dia mengalami pemuaian, maka cairan yang warna oranye ini akan bergerak naik ke atas. Lalu ketika dia mengalami penyusutan, maka dia akan bergerak turun ke bawah. Paham kan, Solihah?
Iya, alhamdulillah. Jadi ini adalah benda-benda atau kejadian-kejadian yang terjadi yang terdapat proses penuaian dan penyusutan. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya. Di sini ada perpindahan panas atau kalor ya. Jadi perpindahan panas itu melalui 3 cara ya, dapat berpindah melalui 3 cara, Soliha. Yang pertama ada konduksi ya, jadi konduksi ini adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat ya. Contohnya seperti yang ada pada gambar nih Soliha ya. Di sini ketika kita memasak air nih Soliha, memasak air menggunakan api. Nah, dalam proses ini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, ya perhatikan Soliha, api yang kita nyalakan ini akan memanaskan bagian bawah panci Soliha atau bahkan sampai panasnya ke gagang panci. Oleh karena itu biasanya kita kalau memegang gagang panci menggunakan kain ya Soliha. Nah sekarang tapi biasanya sudah canggih Soliha. Di bagian gagang panci sudah ada plastiknya sehingga kita tidak merasakan panas ketika memegangnya. Ya enggak? Iya. Oke, selanjutnya itu ada konveksi Soliha. Jadi konveksi ini adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Biasanya zat perantaranya ini berupa benda cair atau benda gas ya. Jadi kedua benda ini sangat berperan penting dalam proses perpindahan panas secara konveksi ini ya Soliha ya. Nah Soliha, seperti yang ada pada gambar nih Soliha, selain perpindahan secara konduksi, ada juga perpindahan panas secara konveksi ketika kita memasak air ya atau mendidihkan air di dalam sebuah panci. Nah, pertama-tama di sini panas akan mengalir dari kompor ya, dari kompor akan mengalir menuju panci secara konduksi ya. Jadi di sini pancinya panas yang pertama nih, ini. Karena yang pertama konduksi ini melibatkan benda padat nih. Jadi bawah panci akan panas. Lalu panas dari panci ini kemudian akan memanaskan air yang ada pada bagian bawah. Nih Soliha seperti pada gambar. Nah, kemudian air pada bagian bawah ini kemudian akan naik ke atas ya, sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun ke bawah ya. Untuk gantian nih, karena yang bawahnya sudah panas, maka sekarang giliran memanaskan air yang bagian atas. Oleh karena itu, air yang bagian bawah yang sudah panas ini akan naik ke atas, lalu air yang lebih dingin di bagian atas ini akan turun ke bawah ya. Nah, biasanya dalam bentuk berupa gelembung-gelembung seperti ini ya Soliha ya, akan bergerak naik turun ya. Nah, akan berputar seperti ini. Nah, siklus ini disebut konveksi Soliha, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, di sini zat perantaranya berupa benda cair ya. Oke, selanjutnya ada radiasi. Jadi radiasi ini adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, Soliha berbeda dengan konduksi dan konveksi yang membutuhkan zat perantara, seperti yang konduksi membutuhkan benda padat, lalu konveksi ada benda cair dan benda gas. Nah, di sini radiasi sama sekali tidak ada zat perantaranya, Soliha ya. Jadi di sini ketika kita letakkan tangan di dekat api, maka tangan kita otomatis akan terasa panas ya. Nah, panas yang kita rasakan di tangan ini akibat radiasi ya Soliha, yaitu perpindahan panas dengan pancaran ya, tanpa melalui zat perantara apapun. Paham Soliha? Iya, alhamdulillah. Next. Oke Soliha, nah udah hampir selesai nih materi kita hari ini. Selanjutnya ada bahan konduktor dan isolator. Ya, tadi kita sudah bahas tentang sumber energi panas, perbedaan suhu dan kalor, lalu perubahan benda akibat panas ya Soliha ya. Sekarang kita akan bahas tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, konduktor ini adalah bahan yang dapat menghantarkan panas ya Soliha. Contohnya logam, panci, wajan, sendok ya, sendok besi, lalu kaca dan lain-lain. Nah, ini benda-bendanya ya. Ada di rumah kalian nggak nih benda-benda ini? Iya, ada dong di rumah. Nah, ini biasanya wajan ya. Wajan kita gunakan untuk memasak karena wajan ini terbuat dari aluminium ya, bisa menghantarkan panas Soliha ya. Lalu nih ada ini nih, teko air ya. Ada yang punya ini nggak di rumah nih?
Nah, ini bisa kita gunakan untuk memanaskan air, untuk membuat teh, kopi, susu, dan lain-lain. Lalu ada panci, selanjutnya sendok, garpu, dan kaca. Ya, Solihah. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Oleh karena itu, biasanya kalau kita mau megang wajan yang panas, kita pakai kain ya, Solihah, supaya nggak kepanasan. Iya, benar. Selanjutnya ada isolator. Nah, isolator ini adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas ya, Solihah. Berbeda dengan konduktor yang bisa menghantarkan panas, kalau isolator ini tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya itu ada kayu, kain, plastik, keramik, dan kertas. Nah, seperti pada gambar nih. Ada cooking gloves ya, ini namanya ya. Biasanya di sini untuk kita pegang oven ya, untuk membuka oven, membuka tutup panci ya, digunakan untuk memasak lah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bahan dasar gloves ini adalah kain ya, karena kain itu tidak dapat menghantarkan panas. Jadi kita gunakan untuk memegang benda-benda yang panas. Lalu ada plastik, Solihah. Selanjutnya ada sendok kayu ya. Lalu ada cangkir. Nah, cangkir ini terbuat dari keramik ya, Solihah ya. Selanjutnya ada kertas. Nah, ini bagian bawah yang bulat-bulat ini merupakan contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas, Solihah. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, Solihah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi di panci itu tidak semua benda yang ada dalam panci itu dapat menghantarkan panas ya. Ada bagian-bagian yang tidak menghantarkan panas. Contohnya biasanya pada bagian penutup panci ini terbuat dari karet atau plastik ya. Biasanya dari karet, Solihah. Nah, ini tidak menghantarkan panas ya. Lalu pada gagangnya biasanya terbuat dari kayu. Nah, kayu ini juga tidak menghantarkan panas. Jadi bagian gagang ini yang tidak menghantarkan panas ini disebut isolator ya, Solihah. Lalu bagian tutupan panci ini juga disebut isolator. Sedangkan badan panci ya yang terbuat dari aluminium biasanya yang dapat menghantarkan panas ini disebut konduktor. Paham? Ya, alhamdulillah. Oke, Solihah. Akhirnya pelajaran kita sudah selesai ya. Sekarang giliran Ustazah nih yang ingin mengetahui apakah Antuna paham dengan penjelasan Ustazah tadi ya. Jadi kita akan mengerjakan latihan pada buku tematik, Solihah. Jadi Antuna Ustazah minta untuk buka buku tematiknya ya, tema 6 dan 7, halaman 77 sampai 81. Dikerjakan yang mana, Ustazah? Nah, kerjakan soal nomor 21 sampai 30. Semangat, Solihah. Maafkan Najah. Ustazah tunggu ya. Jawaban dari Antuna dikirim ke WA Ustazah masing-masing. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah mudahkan Antuna untuk memahami materi ini dan dapat mengerjakan latihan dengan benar. Oleh karena itu, sama-sama kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.